Jadi kesimpulan dalam tahlilan tersebut, bid'ah atau sunnah. Jangan bikin pertanyaan tolol kayak gitu. Masih menjadi polemik dan misteri, ada apa dengan pemikiran Wahabi sehingga bisa-bisanya membid'ahkan tahlilan hingga ekstrimnya bisa sampai mengharamkan. Video ini sebuah gambaran kebobrokan Wahabi dengan pemahamannya sendiri. Mereka mencoba mengintervensi, tapi malah merasa terintimidasi. Diperkirakanlah itu tempat baik untuk dibaca atau tidak. Jadi hukum itu dikemanakan? Ada 5, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Kemudian banyak persepsi dari banyak orang, buat apa harus ribut kalau memang sama-sama muslim? Ini sebuah persepsi yang salah. Karena apa? Pemikiran Wahabi itu sangat keras hingga sangat bahaya apabila dikonsumsi oleh orang awam dalam beragama. Maka sebelum itu merasuk di pemikiran mereka yang awam, langkah aswaja untuk menghentikan aliran dakwahnya adalah tindakan yang sangat tepat. Bukan malah dianggap tidak toleransi, apalagi suka menjustifikasi sebuah golongan tertentu. Allah menyuruh membaca Quran, umum kalimatnya. Yasin Quran nggak? Quran. Ketika Allah menyuruh kita membaca Quran, berarti kan dari suruh kita baca Quran. Waktunya ada nggak dari Allah dan tempatnya? Udah kita bahas itu. Jadi jangan berulang-ulang. Nah, Allah udah suruh kita baca Quran. Nah, di dalam tahlil itu kan baca Yasin. Quran nggak Yasin itu? Quran. Oke. Kemudian ada nggak waktu dari Allah untuk membacanya? Berarti kan kita yang memanagenya. Udah, terus kita baca, udah kita bahas dalam beberapa acara kita. Udah kita bahas. Nah, jangan itu pertanyaan diulang-ulang lagi. Udah jelas itu. Mari kita pikirkan dampak yang akan terjadi apabila Wahabi mulai menguasai di Nusantara ini. Mereka akan membawa sebuah ajaran yang tidak rasional, separatis, maunya sendiri, dan gampang membid'ahkan amalan soleh aswaja. Ini adalah langkah rahasia Wahabi yang terbongkar, bukan lagi tertutupi. Mari kita sadar diri, muhasabah, bertafakkur dalam memilih ustadz sebagai rujukan sebelum terkontaminasi oleh pemikiran Wahabi. Sunnah itu ma'udhifa ilan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada nabi. Ya. Perkataan, perbuatan nabi. Jadi jangan selama-lamanya kalau memang itu sunnah, kapan nabi bikin? Tapi kita sudah sepakat dalil kita ini satu Quran, yang kedua hadis. Hadis itu apa? Ya sunnah. Apa itu? Ma'udhifa ilan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada Rasul. Ada perkataan nabi, ada perbuatan nabi. Nabi nggak bikin, tapi Nabi katakan, yaitu disebut sunnah. Sekarang saya tanya, Nabi sholat wajib nggak? Sholat 5 waktu nggak? Sholat. Sunnah nggak? Hukumnya Pak? Wajib. Wajib. Nabi sholat tahajud nggak? Sholat. Sunnah nggak? Sunnah. Hukumnya Pak? Sunat. Kita udah bagi kemarin antara kenduri, sudah kita bahas dengan berdoa membaca Quran. Hukumnya itu apa? Allah menyuruh membaca Quran, umum kalimatnya. Yasin Quran nggak? Quran. Ketika Allah menyuruh kita membaca Quran, berarti kan dari suruh kita baca Quran. Waktunya ada nggak dari Allah dan tempatnya? Udah kita bahas itu. Jadi jangan berulang-ulang. Hukumnya. Nah, Allah udah suruh kita baca Quran. Nah, di dalam tahlil itu kan baca Yasin. Quran nggak Yasin itu? Quran. Oke. Kemudian ada nggak waktu dari Allah untuk membacanya? Tidak. Berarti kan kita yang memanagenya. Haram nggak tahlil? Kalau haram berarti yang tahlil dosa. Kan Allah udah bilang dalam surah An-Nahl ayat 116, jangan kau katakan sesuka lidahmu secara dusta. Ini boleh, ini tidak, haza halal wa haza haram. Saya mengatakan boleh dengan alasan yang sudah saya sepakat, yang sudah saya sebutkan. Kenapa Ustaz sebutkan dalil-dalil aja pakai pemikiran sendiri? Kenapa enggak pakai ulama? Kalau kita udah cerita pakai ulama, udah clearnya kita. Ulama dalilnya mana? Makanya saya nggak mau bicara kaul-kaul ulama lagi. Saya bahas dalil. Baca Pak Yasin. Yang nyuruh baca Yasin siapa? Nyuruh baca Al-Quran. Yang nyuruh baca Quran itu ya adalah Allah. Nabi juga nyuruh kita baca. Begitu disebut kalau misalnya Nabi nyuruh baca, kalau Allah nyuruh baca, berarti ya bebas kita membacanya. Diperkirakanlah itu tempat baik untuk dibaca atau tidak.
Jadi hukum itu dikemanakan? Ada 5, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Kalau tidak wajib, apakah berarti udah haram? Jangan dulu haram yang kemari. Wajib dulu, baru sunat, baru mubah, baru makruh, baru haram. Nah, tahlil itu kita tanya mau kemana, kita bawa hukumnya kemana. Jangan tanya sunnah atau bid'ah. Berarti kalau nggak sunnah berarti bid'ah. Tidak begitu. Allah pun bilang, wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang tidak menghukumkan seperti hukum Allah, berarti hukum. Karena kalau ditanya sunnah itu ada takluk beberapa hukum. Banyak yang sunnah ini hukumnya nggak jatuh wajib semua. Begitu. Ketika Allah menyuruh, tidaklah langsung jadi wajib. Ada kalanya Allah menyuruh itu langsung kepada sunat, seperti wa minal laili, di sebagian malam, fatahajjat, hendaklah kalian tahajud. Tahajud perintah itu kan, perintah. Hukumnya apa? Apa wajib? Begitu. Saya maaf ya, bahasa kasarnya nih. Jangan bikin pertanyaan tolol kayak gitu. Oke lah Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi. Kalaulah boleh membaca Al-Quran di tempat orang meninggal itu, apa manfaatnya Ustaz? Ini nanya pendapat saya, apa nanya keterangan? Begini, dah, ya. Namamu siapa? Adi. Adi. Dah, orang tua Adi meninggal. Oke, dah meninggal kan? Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak, Malang. Rekening wakafnya BSI 7181981851 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rizkinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.